kita harus menyatakan isi hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mungkin mengakhiri Desember ini ada banyak, ketika kita mengakhiri tahun, biasanya kita ngapain? Mengevaluasi, melakukan evaluasi. Apa sih Tuhan yang kau mau dalam hidupku, janji apa yang kau inginkan dalam kehidupanku. Tetapi itu mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada beberapa yang sudah terjadi, atau ada sedikit juga yang belum terjadi. Tapi satu hal, pegang terus janjinya. Amin. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat karena mata lahiriah kita dikondisikan oleh dunia untuk melihat apa yang ada di sekitar kita, melihat data, melihat fakta, melihat keadaan yang mungkin belum berubah, kena apa lagi, pencobaan lagi, kena masalah lagi, ada masalah lagi. Kita hanya melihat fakta, kita hanya melihat data. Tetapi satu hal, saudara, kita bisa melihat janji-janji. Amin. Amin. Kondisikan untuk setiap keberadaan kita untuk hanya melihat janji-janjinya saja. Amin. Apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin genapi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, mungkin belum tergenapi pada akhir tahun ini. Tapi percayalah, engkau bisa percaya ketika saudara tidak bisa melihat atau saudara tidak bisa mengerti, engkau bisa percaya terhadap kesetiaan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia inginkan, yang namanya Bapak terhadap anaknya pasti menginginkan sesuatu yang terbaik. Benar? Ini ada bapak-bapak, Pak Bagus, Pak Eko, Pak Anjan, dan lain sebagainya, pasti menginginkan putra-putrinya yang terbaik. Lebih lagi Bapak kita yang di surga. Amin. Dia menginginkan bukan hanya yang terbaik yang bisa diberikan oleh Bapak lahiriah kita. Dia menginginkan yang paling terbaik itu diberikan pada kita. Tetapi terkadang kita tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita, kok lama banget Tuhan, aku menunggu janjimu. Tetapi satu hal saudara harus mengarahkan hati saudara kembali. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kebaikanmu. Bagaimana kita bisa mengarahkan mata hati kita? Dengan cara kita mengucap syukur. Amin. Oleh sebab itu tadi worship leader pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengucap syukur akan apapun yang sudah terjadi di 2024 ini. Amin. Kenapa? Karena dengan kita mengucap syukur, kita mengkondisikan setiap keberadaan kita, yang kita tadinya lemah, yang kita tadinya hanya melihat masalah, tantangan, melihat data, melihat fakta, kita melihat Tuhan lagi. Amin. Caranya mudah Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita mengkondisikan hidup kita untuk mata hati kita tertuju pada Tuhan lagi. Jangan pernah putus asa. Amin. Jangan pernah putus asa. Amin. Jangan pernah putus asa terhadap apapun yang mungkin belum tergenapi. Cita-cita kita ataupun keinginan kita yang mungkin di 2024 ini seperti, aduh, kok susah sekali. Kok aku udah berdoa. Satu hal, Bapa kita yang di surga itu lebih tahu. Amin. Daripada apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan. Dia adalah Allah yang lebih tahu. Dia akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup kita itu seperti Terah. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kisahnya bapaknya Abraham, namanya adalah Terah. Dia mati, sampai dia mati, dia tidak menggenapi janji Tuhan. Karena apa? Karena dia kecewa. Kita akan baca ayatnya. Kejadian 11 ayat 28. Kemudian kita akan loncat di ayat 31 hingga 32 di terjemahan baru Bapak Ibu Saudara.
Kita akan baca. Nah, biasakan setiap keberadaan kita, setiap kehidupan kita, ketika kita baca firman Tuhan, kita sambil membayangkan, amin. Kita sambil mengimajinasikan apa yang dituliskan di dalam firman ini. Karena firman ini akan Tuhan hidupkan dalam hidup kita. Amin. Kita akan baca Kejadian 11 ayat 28 terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara 1, 2, dan 3. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Stop dulu ya, berhenti dulu. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Haran ini adalah anaknya Terah selain Abraham, di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kita akan baca langsung loncat ayat 31 hingga 32. 1, 2, dan 3. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Perhatikan di ayat 31 hingga 32. Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya. Ini mereka berangkat dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan, bukan hanya pada Abraham, tetapi pada ayahnya Abraham, yaitu Terah sendiri. Dia menjanjikan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bapak dari Abraham, yaitu Terah, di sini dia, karena anaknya Haran sudah mati, dia teringat terus, dia terngiang terus dengan kematian anaknya, sampai ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka ingin pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke mana? Ke Haran, dan menetap di sana. Perhatikan, mereka ingin ke tanah Kanaan, tetapi mereka sampai pada Haran dan mereka menetap di situ. Sampai apa? Sampai Terah umurnya 205 tahun dan ia mati di Haran. Padahal keinginan Tuhan mereka menggenapi tanah Kanaan. Perhatikan ini ayat ini. Ini ayat 28, ayat 31 hingga ayat 32 ini powerful banget. Kalau kehidupan kita dilingkupi oleh kekecewaan, sakit hati, pahit hati, dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah menikmati janji Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu tergenapi. Oleh sebab itu Tuhan itu sangat-sangat concern, sangat-sangat benar-benar memperhatikan hati kita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan aja memperhatikan hati kita. Kita sendiri harus memperhatikan hati kita. Amin. Saya sendiri pun harus memperhatikan hati kita. Setiap apapun yang ada dalam hatiku, saya harus menimbang itu. Kalau itu salah, saya harus buang. Amin. Karena apa? Karena di sini dikatakan, karena Terah ayah Abraham ini sangat sedih hati karena anaknya itu mati. Terus dia akan melanjutkan ke tanah Kanaan, tapi sampai di tanah yang namanya Haran, namanya sama dengan nama anaknya. Dia menetap di situ. Dia nggak mau pergi lagi. Kenapa? Karena ada kepahitan, ada sebuah kekecewaan terhadap janji Tuhan yang tidak tergenapi, yang dia mungkin merasa tidak tergenapi. Terkadang ekspektasi kita atau keinginan-keinginan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa menyelaraskan dengan isi hati Tuhan, kita akan kecewa. Kalau kita udah kecewa, kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayo terus cek hati kita. Amin. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya sendiri harus terus check up hati saya sendiri. Kenapa? Karena di sini dikatakan
Terah ini mati di Haran. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan rohaninya. Yang melanjutkan adalah Abraham, anaknya. Lawan kata iman, di sini berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara. Terah tidak memiliki iman lagi, dia tidak memiliki mata iman lagi untuk dia berjalan sampai tanah Kanaan. Makanya dia mati di salah satu tempat yang sama dengan nama anaknya. Lawan kata iman adalah mata lahiriah. Lawan kata mata iman adalah mata lahiriah. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau saya secara pribadi terus melihat melihat fakta, melihat data, melihat keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, terkadang kita bisa saja kecewa. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi satu hal, terus uji hati kita. Amin. Terus uji. Kalau memang itu tidak sesuai atau mungkin hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, ayo segera arahkan hidup kita untuk bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya sendiri ingin melatih diri saya secara pribadi untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mata lahiriah kita akan membuat kita hanya melihat masalah, tantangan, atau bahkan sebaliknya, kemilau dunia. Kita melihat kesuksesan, kita melihat kekayaan, kita melihat segala sesuatu yang sepertinya Tuhan sediakan. Hal-hal baik datang dalam kehidupan kita. Apakah mata iman kita akan bergeser ke mata lahiriah? Itu pilihan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ayo terus sama-sama kita cek kondisi hati kita. Amin. Kita terus minta Roh Kudus menerangi hati kita. Karena ketika Roh Kudus itu menerangi hati kita akan Tuhan buat semakin hari semakin terang. Amin. Walaupun mungkin beberapa hari yang lalu hati kita tidak terang, tetapi ketika kita minta Tuhan, aku minta ampun, Tuhan aku bertobat, terangi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan akan menerangi hati kita. Amin. Kita belajar dari kisah Yusuf. Kita tidak perlu membuka ayatnya, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah paham, mungkin sudah tahu, dan sering sekali mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar ceritanya, mengalami banyak hal yang mungkin dari kasat mata mengecewakan sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Sangat mengecewakan. Dia lahir dari beberapa saudara-saudara yang lain. Bapaknya itu lebih mengasihi Yusuf dikatakan. Bapak lahiriahnya sangat mengasihi Yusuf, bahkan dia membuatkan baju yang maha indah untuk satu anaknya, padahal anaknya ada banyak. Itu membuat saudara-saudara yang lainnya menjadi iri hati, dengki, sampai pada suatu titik Yusuf itu mendapat mimpi daripada Tuhan. Dia akan menjadi raja dan banyak orang termasuk saudara-saudaranya itu akan berlutut di hadapannya. Sampai dia banyak hal yang terjadi dalam hidup Yusuf, sampai dia dibuang oleh saudaranya pas banget sumur yang ada. Dia dibuang di salah satu sumur dan pas banget kok sumurnya kok kering ya. Bagus Bapak Saudara. Sumur kering di situ, nggak ada airnya. Kalau ada airnya mungkin udah mati. Tapi saya percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah mati. Kalau janji Tuhan belum tergenapi dalam kehidupan seseorang yang mengasihinya, janji Tuhan itu tidak akan pernah orang itu tidak akan pernah mati. Sampai janji Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup orang tersebut. Itu yang saya percayai. Oleh sebab itu sekali lagi kita arahkan hidup kita, amin, untuk terus memegang bukan hanya janjinya tetapi dia sendiri. Amin. Kalau kita memegang janji-janjinya, kita mungkin bisa saja melupakan dia yang membawa janji itu. Tetapi ketika kita memegang dia, kita akan menerima segala sesuatu yang terbaik. Amin. Bahkan janji-janji yang terbaik pun dia akan beri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama arahkan hidup kita.
hanya pada dia sendiri. Ya. Kembali kepada kisah Yusuf. Yusuf dibuang ke Mesir. Yusuf menjadi pelayan Potifar. Kemudian Yusuf difitnah, dia masuk penjara. Terus Yusuf tidak dianggap, ya, dia menafsirkan mimpi. Kemudian juru minuman raja, dia diangkat sampai suatu titik Yusuf itu diangkat oleh raja menjadi orang keduanya raja. Sampai masa kelaparan yang ada, ayah Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Tapi ditemukan Yusuf saat itu, pokoknya wah, kisahnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Satu kata yang bisa kita ucap, Yusuf itu orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Kita akan baca ayatnya. Di satu ayat, Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah menemukannya? Amin. 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia terus mungkin ya, terkadang berpikir Yusuf dengan perjalanan kehidupannya yang sangat sangat tidak enak, dibuang oleh saudaranya, terus dijual, difitnah, masuk penjara dan lain sebagainya. Bisa nggak Yusuf kecewa? Sangat bisa. Bisa nggak Yusuf itu meninggalkan janji Tuhan? Bisa nggak Yusuf itu kecewa sama Tuhan? Bisa. Sangat bisa. Tetapi Yusuf mengikuti alurnya Tuhan. Amin. Yusuf mengikuti alurnya Tuhan. Terkadang itu kita dalam kehidupan kita itu hanya perlu kata Jawanya itu semeleh. Kita hanya perlu bersandar aja pada Tuhan. Amin. Terkadang kita tidak perlu berpikir apa yang Tuhan inginkan, kita tidak perlu berpikir itu karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Amin. Seperti yang Yusuf ini lakukan, seperti yang Yusuf ini alami, dia hanya mengikuti alurnya Tuhan. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan hal yang tidak enak pun dia alami. Tapi satu hal, Yusuf selalu bersandar sama Tuhan. Saya percaya sangat Yusuf ini orang yang memang dekat sama Tuhan. Makanya di sini dikatakan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menyertai Yusuf. Terus bagaimana Yusuf bisa memiliki mata iman yang tertuju pada firman-Nya? Menjadi fondasi hidup Yusuf sampai janji Tuhan itu tergenapi. Padahal itu berapa tahun itu? Saya nggak hitung ya Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun Yusuf itu bukan menunggu, tetapi dia hanya semeleh sama Tuhan. Dia hanya menjalankan apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupnya. Ada sebuah fondasi yang harus kita bangun tiap waktu dan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya pun, yaitu peraiman. Nah, ini yang pertama, apa sih peraiman itu? Yang pertama dari peraiman adalah firman adalah hierarki tertinggi di seluruh alam semesta. Dan saya percaya Yusuf ini pun juga secara sadar ataupun tidak, ketika Tuhan sudah memimpikan dia akan menjadi orang nomor 1, bahkan saudaranya akan sujud menyembah Yusuf sampai saudara-saudaranya ini benci. Dia cerita sama saudara-saudaranya.
Dia pasti memiliki peraiman dalam hidupnya, Yusuf. Yang pertama adalah firman adalah hierarki tertinggi di seluruh alam semesta. Apapun itu, bahkan dikatakan di Kejadian 1, apa Bapak Ibu Saudara? Pada mulanya adalah firman. Kita tidak perlu baca Bapak Ibu Saudara, karena kita udah sering membacanya. Firman itu adalah hierarki tertinggi. Hierarki itu apa? Tingkatan yang paling tinggi di seluruh alam semesta. Dan saya percaya Yusuf sangat memegang janji Tuhan itu. Dia memegang kesetiaan Tuhan. Dia memegang apa yang dia firmankan lewat mimpi Yusuf ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa sih peraiman itu? Setiap kali kita mendengarkan atau menerima firman, percayalah bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Segala perkara. Bukan hanya perkara yang kecil, bukan hanya perkara yang besar, tetapi segala perkara. Amin. Terkadang otak kita yang kecil ini ingin memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, nggak mungkin. Amin. Nggak mungkin, karena dia maha kuasa. Dia adalah maha tahu. Dia adalah maha segalanya. Amin. Kita akan baca di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sambil kita tanamkan dalam hidup kita menjadi dasar keyakinan kita yang tidak akan pernah tergoncangkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28, 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya hal yang baik. Amin. Bahkan hal yang kita anggap itu tidak baik, hal yang menyengsarakan kita, dikatakan dia adalah Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Amin. Segala sesuatu jangan anggap itu untuk menghancurkanmu. Amin. Kalau saudara mungkin alami sesuatu yang mungkin membuat kau jadi kecut, menjadi kecil, ayo bangkit. Amin. Karena engkau harus melihat hal itu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Amin. Itu yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita akan baca satu ayat lagi. Filipi 4 ayat 13. Satu, dua, dan 3. Segala perkataan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara menghadapi segala sesuatu yang mungkin kompleks, tidak enak, menyakitkan, ingat sumber kekuatan kita itu hanya daripada Tuhan. Bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita terbatas. Percayalah, terbatas, sangat terbatas. Kemampuan kita, cara berpikir kita itu terbatas. Tetapi ketika kita terus menyatukan hidup kita kepada Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan kita. Yang akan terus memampukan kita untuk berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dia akan membantu kita. Kalaupun kita, aduh Tuhan capek banget aku menghadapi masalah ini, Dia akan membangun kehidupan kita. Dia akan mengangkat kehidupan kita untuk naik lagi, untuk menghadapi masalah-masalah yang ada itu dengan tidak sendiri. Amin. Kita akan menghadapinya bersama Tuhan. Amin. Kalau hari ini mungkin kita anggap ini hal yang kalah, tapi saya percaya Tuhan akan memberi kemenangan bagiku. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Satu lagi tentang peraiman, Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi dasar keyakinan kita. Harus menjadi sebuah hal yang meyakinkan kehidupan kita untuk kita melangkah di tahun 2025. Amin. Setiap
kali kita berdoa, Bapa di surga pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Kita harus percaya akan hal itu sampai detik ini. Amin. Banyak orang Kristen hanya pergi ke gereja, tetapi dia menyangkali kuasa doa. Kita nggak boleh seperti itu. Amin. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Kita harus percaya kuasa doa. Kalau kita berdoa, Dia adalah Bapa yang baik. Dia menjawab, Dia mendengar doa-doa kita. Amin. Bangun itu menjadi dasar kekuatan kita. Amin. Jadi yang pertama adalah firman adalah hierarki tertinggi. Kalau ada firman disampaikan, katakan yes. Amin. Katakan amin. Kenapa? Karena itu adalah hierarki tertinggi dari segala sesuatu. Kalau kita mengaminkan, artinya kita memberi bobot firman itu untuk masuk dalam hidup kita. Amin. Firman itu bukan hanya tertulis, tapi kita mengkondisikan diri kita. Ketika kita ngomong amin, kita ngomong yes, kita ngomong haleluya, kita mengkondisikan firman yang tertulis itu untuk jadi bagian hidup kita. Amin. Yang kedua, setiap kali kita mendengar firman atau menerima firman, percaya aja bahwa Allah itu sanggup. Nggak usah lirik masalah, lirik tantangan, nggak usah. Amin. Kita percaya Allah itu sanggup. Katakan, saya percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dan yang ketiga adalah setiap kali kita berdoa, Bapa di surga itu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Karena korban Kristus di atas kayu salib itu cukup bagi kita untuk kita memohon pada Sang Allah itu sendiri. Dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu tentang apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup kita sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup kita itu tergeletak. Dia tidak akan pernah membiarkan hidup kita itu menyimpang terlalu jauh. Dia akan membawa kita ke dalam jalannya yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan sama adik saya, ini pembicara dari luar stasiun. Ya, melanjutkan dari apa yang Kak Bayu sampaikan. Kak Bayu apa Kak Baye? Karena korban Kristus saja saudara yang melayangkan kehidupan setiap kita. Amin. Pada saat ada di perjanjian lama, pada saat ingin menjumpai Sang Imam Besar Agung, orang tersebut membawa korban. Korban saat itu adalah domba ayamia, domba lembu. Dan yang dilihat apa? Apakah imamnya? Tapi apa Pak Eko yang dilihat? Korbannya. Apakah korban ini sempurna atau ada cacat? Enggak. Itu di perjanjian lama. Bersyukur Tuhan udah mati buat kita. Ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus, yang dilihat bukan kita saudara, yang dilihat korban Kristus. Korban Kristus gak ada cacat. Kita ada cacat saudara, tapi bersyukurnya yang dilihat adalah korban Kristus. Itulah kenapa kita berani untuk menghadapi 2025 apapun yang terjadi nanti, karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yusuf menerima banyak sekali janji Tuhan saudara. Banyak sekali janji Tuhan yang dilepaskan atas hidup Yusuf. Tapi Yusuf juga mengalami hal yang gak enak. Apa itu? Dijual ke Mesir, dilempar ke sumur. Apakah itu berarti Tuhan gagal? Sekali-kali tidak. Tuhan gak pernah gagal. Apakah berarti itu Tuhan luput? Enggak. Tuhan gak pernah luput saudara. Yang Yusuf lakukan hanyalah percaya saja. Percaya bahwa Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah membatalkan janjinya atas kehidupan setiap kita. Amin. Sehingga kita dapat yakin dan percaya Tuhan itu terus ada bersama-sama dengan kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan karena kita udah lebih bagus dari saudara kita. Bukan karena kerohanian kita lebih tinggi dari saudara kita. Sekali-kali enggak saudara. Yang Tuhan lihat hanyalah korban. Amin. Amin. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang telah kita terima yang jadi janji Tuhan di tahun 2024 mungkin belum terjadi.
Percayalah, Tuhan gak pernah gagal. Amin. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus percaya. Gandul Gusti. Amin. Ini lagu kesukaan Mbak Tri kayaknya. Waktu itu sempat request Gandul Gusti. Itu harus kita alami setiap hari, saudara. Amin. Jadi apapun yang menjadi janji Tuhan dulu janjiin hal ini, tapi kok nggak terjadi, jangan pernah kecewa. Amin. Karena kadang-kala waktu Tuhan itu beda sama kita, saudara. Amin. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya aja. Amin, Gitu. amin. Udah, oke Tuhan, kau pernah menjanjikan A, oke Tuhan, kau pernah menjanjikan B, dan aku percaya Engkau nggak pernah gagal. Engkau nggak pernah membatalkan janjimu atas hidup kami. Amin, saudara. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kemarin waktu PG itu saya begitu sangat merasakan ada ucapan syukur yang begitu melimpah. Jadi mari kita coba sejenak untuk kembali melihat apa yang Yesus pernah janjikan dalam hidup kita, apa yang Kristus pernah janjikan lewat perkataannya untuk hidup kita, saudara. Dengan sikap hati seperti Yusuf, Abraham, dan tokoh-tokoh iman itu terus ada dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ingat, saudara, bukan karena kuat dan gagah kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Bukan, tapi oleh karena korban Kristus saja. Hanya oleh korban Kristus saja, hanya oleh anugerah Tuhan saja, saudara, kita dapat berdiri hari ini. Bukan karena engkau telah melakukan A, B, C, D, bukan, tapi kembalikan itu hanya oleh karena korban Kristus saja. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah membatalkan janjinya atas hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan di tahun 2024, Tuhan. Ini kami, ini anak-Mu, Tuhan. Kami siap menyambut tahun 2025, Tuhan, oleh karena anugerah-Mu saja, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Janji-Mu gak pernah gagal atas kami, Tuhan. Kau sendiri yang menyertai kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu, Tuhan. Kami bersyukur untuk hubungan yang telah Engkau inisiatifi dengan kami, Tuhan. Oh, kami bersyukur, Tuhan, untuk hubungan kami dengan-Mu, Tuhan. Oh, yang telah Kau bangun, telah Kau inisiatifi di atas kayu salib, Tuhan. Oh, yes God, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh, syakaya, krantaya, syekiri, kriti, koyo, syamiri, kaya. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang setia atas kehidupan kami. Tak pernah
Tuhan yang juga adalah Bapa atas kehidupan setiap kita. Oleh karena korban Kristus, saudara, hanya oleh karena korban Kristus saja yang membuat kita layak memanggil Dia Abba, Bapa. Sang Bapa itulah yang akan menyertai hidup kita, yang selalu menyertai hidup kita seumur hidup kita. Melewati setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi, Dia gak pernah meninggalkan kita, saudara. Oh yes, God. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
yang berkata, aku meneguhkan janjiku kepadamu, kata Tuhan. Aku meneguhkan janjiku kepadamu, kata Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk peneguhan janji yang telah Engkau lakukan atas kami. Bahwa kami Tuhan, untuk terus dapat melihat Engkau bersama-sama dengan kami. Bukan hanya janji-Mu Tuhan, melainkan pribadi-Mu Tuhan terus nyata atas kami. Aku berdoa sepanjang tahun 2024, apapun yang terjadi atas kehidupan semua kita, mungkin itu menimbulkan luka, gesekan, apapun itu, tapi pada pagi hari ini saya sungguh dapat merasakan Tuhan datang sebagai Bapa yang setia, sebagai Bapa yang gak pernah meninggalkan, dan Dia melakukan peneguhan janji terhadap kita. Tuhan, terus bawa kami terus menggandeng-Mu Tuhan. Bawa kami untuk terus percaya hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada kekuatan kami sendiri Tuhan. Oh
Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, apapun yang kami perlukan Kau sediakan Tuhan. Kau Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dengan Kau terus semakin nyata di setiap hari-hari kami Tuhan. Bukan cuma hari Sabtu, bukan cuma hari Minggu, setiap hari Tuhan Kau terus nyata Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang gak pernah gagal atas kami Tuhan. Tuhan, kami berdiri Tuhan, kami meminta berkat-Mu Tuhan terus turun atas kami. Dan langit selalu terbuka atas kehidupan setiap kami Tuhan. Hujan firman dan Roh-Mu semakin nyata atas kehidupan kami. Biar Kau saja yang menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus dapat percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh yes God, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan sendiri yang semakin nyata atas kehidupan setiap kita. Pribadinya sendiri yang terus menyertai kehidupan kita. Kami percaya Tuhan hari demi hari Engkau terus membangun seluruh kehidupan kami. Kau membangun hati kami Tuhan, Kau membangun paradigma kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin selaras dengan-Mu Tuhan. Habisi keakuan kami biar Kristus saja yang nyata atas kami. Habisi setiap ego kami biar Kristus saja yang nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh yes God, yes God, yes God, yes God. Jemaat pulanglah dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Pernyataan Tuhan terus semakin sempurna, anugerahnya terus melimpah atas kehidupan setiap kita. Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan, pakai kami untuk menjadi representasi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Biar orang lain dapat melihat Engkau semakin nyata atas kami. Biar orang lain dapat melihat Tuhan semakin nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan terang Tuhan terus nyata atas kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, kami akan jadi berkat dimanapun Kau tetapkan kami Tuhan. Realitas sorga terus nyata atas kami. Kuatkan kaki-kaki kami Tuhan, kuatkan tangan-tangan kami, pulihkan hati kami, pulihkan paradigma kami, bahwa kami terus berlari di dalam penggenapan rencana-Mu Tuhan. Bahwa kami terus berlari dan tidak menjadi letih. Kami berlari dan tidak menjadi lelah. Hanya karena oleh kekuatan-Mu saja Tuhan. Oleh kekuatan-Mu saja Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh karena kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau membawa kami terbang lebih tinggi, naik lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Termoterelah di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang jadi janji-Mu tidak pernah gagal atas kami. Janji-Mu pasti tergenapi atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Di bagian hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Persilakan. Kita lanjut dengan yang ulang tahun bulan ini. Persilahkan untuk yang ulang tahun bintang. Oh, November.
Bude Surayem Rafael. Oh, Rafael sing cilik. Nah, untuk Bude Surayem bisa diwakili Mbak Tri. Lagi batuk. Mbak Tri. Ya Mbak Tri. Harus jedul, bagus. Wah, wes rancangan ke musik. Yo, Ding, ding, keding. saya sing main musik. Ya, nah, boleh diberikan ininya. Mana yang bertugas? Bentar ya Bapak Ibu. Ini yang berbahagia bulan ini. Nah, lupa rupanya. Ini Pak Gelem. Kesanggung belum ya? Tahu dua sekali. Oke, tetap di situ. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk keluarga saudara kita yang ulang tahun bulan ini. Masih ada yang belum terima hadiah atau pas waktunya bulan ini juga ulang tahun, kelewat tidak diumumkan? Ada? Oh, keluarga kita yang dari Jakarta ini ternyata juga ulang tahun. Terima berkat ya. Terima doa untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh maju sisan katanya. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Yang lain? Ayo, siapa meneh? Ayus. Nah, malah usul-usulan. Oke. Sing difoto aja anake tok ya, Pak. Kabeh, Pak, karo aku, Pak. Ngono. Oke. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di penghujung tahun ini. Saudara-saudara kita berulang tahun. Nah, itu si Kadra itu pengen juga maju, silahkan. Oke, kita akan satu dalam doa dan kita akan memberkati keluarga dan saudara kita untuk tahun yang akan datang. Beliau berempat ini bisa terus mengalami terobosan Tuhan, tentunya semua kita. Kita satu dalam doa. Koralamaya syakata. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, Kau melihat saudara dan keluarga kami berulang tahun. Kami percaya itu semua berkat-Mu, itu semua kasih karunia-Mu. Untuk pertambahan usia, kami percaya Engkau juga akan mempertambah-tambahkan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dan bahkan lewat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, mereka terus alami betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu ajaib yang menjawab setiap doa permohonan mereka. Karena kami tahu Bapa yang setia itu selalu mengawali hidup anak-anaknya. Saat ini aku memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang terus dan melihat kasih setia-Mu lewat ulang tahun mereka, hari lepas hari. Kasih setia Tuhan Engkau pertambah-tambahkan, dan berkat-Mu juga Engkau pertambah-tambahkan dengan limpahnya. Karena kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup ada selalu menyertai bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena dengan pengenalan akan Tuhan yang sehat dan benar, oh kami tahu apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kami, apa yang Tuhan rencanakan bagi masa depan kami. Semuanya Bapa tanpa terkecuali. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani menyertai mereka. Kesehatan ilahi menyertai mereka, sehingga masa-masa hidup kami terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan, terus menikmati kasih dan setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan menerima berkat penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Dan
dan dipersilakan kasih salam kepada keluarga kita yang ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Hey,